Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eko Pratama dari kelas HIA Indralaya dengan NIM 070411882221. Di sini saya akan bahas materi tentang dinamika di negara Peru dan Ekuador. Yang pertama saya akan bahas sejarah dan dinamikanya. Sejarah awal dari Peru itu sendiri dimulai dari peradaban Nortesico, yaitu peradaban tertua di Amerika yang bermula sejak 12.000 sampai 9.500 sebelum Masehi di wilayah pegunungan Andes. Setelah peradaban Nortesico, budaya maju lainnya seperti Wari dan Tiwanaku muncul. Suku Inka memiliki sistem politik yang sangat maju dengan Kaisaran Tiwantisu sebagai entitas politik terbesar dan terkaya di dunia baru. Setelah sejarah awal, kita memasuki penaklukan Spanyol. Penaklukan Spanyol mungkin disebabkan oleh kondisi El Nino. Pizarro baru berhasil mencapai pesisir lebih jauh setelah mengikuti angin timur laut yang menguntungkan pada 1524 sampai 1526. Kondisi cuaca yang berubah-ubah akibat El Nino membuat perjalanan Pizarro melambat, tetapi kemudian berubah menjadi yang lebih menguntungkan. Sebelum orang Spanyol tiba, Peru merupakan letak dari berbagai kebudayaan pra-Inka dan kemudian kerajaan Inka. Francisco Pizarro mendarat di pantai Peru pada 1532, dan pada akhir 1530-an, Peru menjadi virreinato dan sebuah sumber emas dan perak utama bagi kerajaan Spanyol. Selanjutnya, pada saat kemerdekaan, Peru mengumumkan kemerdekaannya dari Spanyol pada 8 Juli 1821 berkat aliansi antara tentara Argentina José de San Martín dan tentara Neogranadina Simón Bolívar. Presiden terpilih pertamanya tetapi tidak berkuasa sampai 1827. Dari 1836 sampai 1839 Peru dan Bolivia menjadi satu dalam Konfederasi Peru-Bolivia, dibubarkan setelah konflik bersenjata dengan Chili dan Argentina. Antara tahun-tahun ini, tidak nyamanan politik tidak berakhir dengan tentara sebagai kekuatan politik yang terpenting. Selanjutnya, konflik penting. Konfederasi Peru-Bolivia antara tahun 1836 dan 1839, Peru dan Bolivia menjadi satu dalam Konfederasi Peru-Bolivia, tetapi tidak dibubarkan setelah konflik bersenjata dengan Chili dan Argentina. Konflik politik tidak berakhir dengan tentara sebagai kekuatan politik yang penting. Selanjutnya di Perang Pasifik, antara tahun 1879 dan 1883, Peru dan Bolivia berperang melawan Chili dalam Perang Pasifik. Setelah kehilangan Provinsi Taparaca, kestabilan politik tercapai pada masa awal 1900-an sampai Augusto Leguía dan diktatornya datang. Selanjutnya saya akan bahas sejarah awal dari Ekuador. Sejarah awal dari Ekuador itu dimulai dari peradaban yang berkembang di wilayah Andes. Meskipun tidak sejauh peradaban di Peru, suku Inka memiliki pengaruh yang signifikan di Ekuador, tapi tidak sekuat di Peru. Selanjutnya di penaklukan Spanyol, Ekuador juga ditaklukkan oleh Spanyol, tetapi prosesnya lebih lambat dan kompleks dibandingkan dengan Peru. Ekuador menjadi bagian dari Virreinato Peru dan kemudian menjadi negara berdaulat setelah kemerdekaan dari Spanyol pada tahun 1822. Pada saat kemerdekaan dari Spanyol, Ekuador mengumumkan kemerdekaannya dari Spanyol pada tahun 1822 setelah kemerdekaan Peru. Ekuador memiliki perjuangan yang lebih panjang dan kompleks dalam mencapai kemerdekaan. Selanjutnya, saya akan membahas pembangunan ekonomi di Peru dan Ekuador. Di Peru, pertumbuhan ekonomi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan pertumbuhan GDP sebesar 6,3% pada tahun 2012. Namun, pada tahun 2023, ekonomi Peru dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang menyebabkan resesi dan penurunan sektor pertanian. Investasi asing yang kuat dan kerjasama antara pemerintahan Alberto Fujimori, IMF, dan Bank Dunia telah memacu pertumbuhan ekonomi pada 1994 sampai 1997. Namun, pada 1998 dan 1999, dampak El Nino, krisis finansial, dan kestabilan di pasar Brazil memotong pertumbuhan. Selanjutnya, di ekonomi modern. Ekonomi Peru telah menjadi lebih orientasi pasar sejak 1990 dengan privatisasi utama di industri pertambangan listrik dan telekomunikasi. Selain itu, Peru memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 0,741 dan
GDP per kapita di atas 12.000 dolar menurut kemampuan daya beli. Dampak dari El Nino. Fenomena El Nino telah menyebabkan resesi dan deflasi di Peru pada tahun 2023. Ekonomi Peru dipengaruhi oleh El Nino yang menyebabkan kerusakan pada sektor pertanian dan penurunan di pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan di ekonomi di Ekuador. Urutan internasional Ekuador menempati urutan ke-8 di kawasan Amerika Selatan setelah Brazil, Meksiko, Argentina, Chili, Kolombia, dan Venezuela dan Peru dalam hal ekonomi. Revolusi ekonomi. Presiden Korea telah melakukan revolusi ekonomi yang bertujuan untuk mengubah demokrasi formal menjadi partisipatif, dan juga telah melakukan kunjungan kenegaraan untuk menandatangani perjanjian untuk mempromosikan kerjasama ekonomi ke beberapa negara. Di ekonomi modern, Ekuador merupakan anggota dari beberapa organisasi politik dan ekonomi kawasan dan internasional seperti ALBA, OAS, Organisasi Rio, Uni Negara Amerika Selatan atau UNASUR, dan Komunitas Negara-Negara Andes atau CAN. Kerjasama ekonomi, Ekuador juga bergabung dengan Asosiasi Mercosur dan menjadi pengamat untuk aliansi Pasifik seperti Chili, Kolombia, Meksiko, dan Peru. Selanjutnya, saya akan membahas demokratisasi di Peru dan Ekuador. Di Peru, sejarah demokratisasi dimulai dari awal kemerdekaan. Peru merdeka dari Spanyol pada 28 Juli 1821 dan telah berada dalam proses demokratisasi selama lebih dari 2 abad. Namun, proses demokratisasi ini tidak selalu stabil dan telah diwarnai oleh beberapa faktor periode otoriter. Di periode otoriter pada tahun 1990, Presiden Alberto Fujimori terpilih secara demokratis, tetapi kemudian melakukan kudeta diri pada April 1992 dengan membubarkan parlemen dan penghapusan peradilan. Tindakan ini dipandang sebagai pelanggaran demokrasi yang serius dan dikecam oleh organisasi internasional seperti OAS. Selanjutnya, di demokrasi pulih setelah kudeta diri, Peru kembali ke jalur demokratis dengan pemilihan umum yang bebas dan adil. Pada tahun 2001, Presiden Alejandro dan Toledo terpilih sebagai pemimpin baru di Peru, dan proses demokratisasi terus berlanjut dengan pemilihan umum yang berlangsung secara berkelanjutan. Challenge demokratisasi. Korupsi dan ketidakstabilan politik. Demokratisasi di Peru juga diwarnai oleh masalah korupsi dan ketidakstabilan politik. Pada tahun 2022, Presiden Pedro Castillo melakukan upaya kudeta diri yang gagal dan kemudian dimakzulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa demokratisasi di Peru masih rentan terhadap ancaman dari pihak-pihak yang tidak demokratis. Di Ekuador, sejarah demokratisasi diawal juga dengan kemerdekaan. Ekuador juga merdeka dari Spanyol pada tahun 1822 dan telah berada dalam proses demokratisasi selama lebih dari 2 abad. Ekuador juga telah mengalami beberapa periode demokratisasi yang stabil, tapi juga telah menghadapi beberapa tantangan. Selanjutnya, Perang Cenepa 1995. Perang Cenepa antara Peru dan Ekuador pada tahun 1995 menunjukkan bahwa demokratisasi di Ekuador masih rentan terhadap konflik perbatasan. Meskipun perang ini berakhir dengan perdamaian, hal ini menunjukkan bahwa institusi demokratis di Ekuador belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi konflik. Peran institusi demokratis. Menurut Immanuel Kant, institusi demokratis memiliki peran penting dalam membatasi wewenang pemimpin dan mempromosikan perdamaian. Namun, di Ekuador, norma demokratis yang terbentuk dalam UU Konstitusi 1830 telah membuat masyarakat Ekuador lebih cenderung untuk berperang dalam mengatasi konflik perbatasan. Dalam keseluruhan, peran institusi demokrasi di Peru dan Ekuador memiliki perbedaan yang signifikan. Di Peru, kurangnya efektivitas institusi demokrasi memungkinkan presiden untuk mengambil keputusan tanpa adanya batas signifikan. Sedangkan di Ekuador, institusi demokrasi yang kurang efektif dalam mengatasi konflik perbatasan membuat masyarakat lebih cenderung untuk berperang. Kesimpulannya, antara negara Peru dan Ekuador memiliki dinamika yang sangat kompleks dan berhubungan satu sama lain, mulai dari sejarah, ekonomi, institusi, dan hubungan dengan negara-negara yang ada di kawasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.
you.